Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Sonawari TV? Senang sekali tentunya saya Iqbal kembali hadir untuk Anda dalam program Up to Date berikan info terkini. Dan seperti biasa tentunya pemirsa kami akan memberikan informasi-informasi terupdate dan pastinya yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan pemirsa kali ini saya sudah bersama narasumber yang begitu luar biasa sekali. Beliau merupakan Kades Sukarena, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musirawas, yaitu Bapak Kusmayadi. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Kusmayadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Meskipun kita masa pandemi ya, tapi kita tetap harus menjaga kesehatan dan juga imun ya. Baik Pak Kusmayadi, tentunya hari ini bersama di program Up to Date ya, kita akan memberikan informasi-informasi terupdate tentunya, dan kali ini kita akan mengangkat tema yaitu Poker Kades Sukarena. Nah, pemirsa di rumah tentunya saya sudah bersama Bapak Kades langsung ini, Pak Kades saja panggilnya ya. Pak Kades kan ini kan sudah tidak bisa dikatakan masih baru ya untuk masa jabatannya ya. Ini sejak kapan sih menjabat sebagai Kades Desa Sukarena sendiri? Saya menjabat sebagai Kepala Desa Sukarena, dilantik pada tanggal 31 Juni 2021. Baik. Jadi mulai bekerja itu 31 Juni. Kemudian tanggal 1 saya melaksanakan konsolidasi baik tingkat desa dan juga berlanjut ke tingkat kecamatan, kemudian ke kabupaten. Untuk apa? Untuk memperkenalkan desa saya ke Kabupaten Musirawas. Baik. Ya. Memang kontestasi kemarin setelah terpilih, jadi banyak hal-hal yang akan kita laksanakan sebagai program kerja saya ke depan. Gitu. Baik, nah kemarin pada saat proses pemilihan nih, ini seperti apa sih? Pasti seru banget ya. Mungkin bisa ceritain sedikit nih. Kalau proses pemilihan itu luar biasa seru, dan saya sangat menikmati proses pemilihan demokrasi tingkat desa tersebut. Baik. Alhamdulillah semua masyarakat sudah sangat-sangat dewasa, dan khususnya warga dan masyarakat Sukarena telah memilih dan mendaulatkan amanah tersebut kepada saya untuk memimpin desa Sukarena selama 6 tahun ke depan. Gitu. Waduh, jadi ini benar-benar amanah yang begitu luar biasa ya, dan harus bertanggung jawab pastinya ya. Insya Allah. Baik, nah kalau untuk kemarin nih, untuk lawan nih, atau bisa dikatakan sebagai apa ya? Ya lawan kita sendiri kemarin ada berapa orang nih? Saya mengatakan itu bukan lawan, tetapi teman untuk kita berkompetisi. Teman untuk, iya, baik. Nah, karena apa? Karena untuk dalam berbuat baik kita harus ada kompetisi lah istilahnya. Ada lawan yang sebanding untuk kita sama-sama bertujuan berbuat baik untuk masyarakat Indonesia, khususnya di desa kita. Jadi kalau kemarin ada 4 teman di dalam pesta demokrasi tersebut. Pak Samsir Gumanto, kemudian satu lagi Hadan, kemudian yang satu lagi Pak Mujiwanto, dan semuanya setelah amanat itu melekat diberikan kepada saya, alhamdulillah semuanya sudah semuanya berjalan sesuai dengan kita inginkan. Baik, nah kalau untuk strategi sendiri nih, ini kan ada 3 ya, 3 teman nih, 3 teman seperjuangan lah kita bilang seperti itu ya. Untuk menjadi yang utama, bisa menarik perhatian daripada masyarakat Sukarena tentunya ya. Strategi apa nih yang kemarin kita gunakan? Strategi yang saya gunakan yang pertama yaitu pendekatan terhadap masyarakat. Karena kita sebagai pemimpin di desa harus memperkenalkan apa tujuan kita untuk terjun langsung menjadi salah satu kandidat kepala desa. Visi dan misi ya? Ya, visi dan misi saya perkenalkan langsung door to door selama 3 bulan ke rumah warga. Jadi door to door selama 3 bulan itu ya? Ya, bayangkan selama 3 bulan dari pagi sampai malam saya sosialisasi, saya dialog sama masyarakat. Ini loh program kerja saya setelah saya menjabat dan diberikan amanah oleh masyarakat. Baik. Seperti hal saya contohkan bahwa ke depan semua surat-surat kepengurusan administrasi kependudukan itu kita gratiskan semua. Baik. NA, terus jual beli dan sebagainya yang kira-kira menyangkut hak dasar masyarakat kita gratiskan. Dan itu salah satu program untuk membujuk ya? Benar. Baik. Itulah yang saya tawarkan ke rumah, dialog kekeluargaan dengan masyarakat. Apa yang masyarakat ingin terhadap pemimpinnya, nah itulah saya menampungnya. Dan alhamdulillah masyarakat
antusias. Jadi saya nggak kampanye kayak ada tenda, nggak. Iya. Gitu. Saya rumah ke rumah lebih mengedepankan silaturahim, Baik. menyampaikan visi dan misi. Jadi banyak sekali aspirasi warga, aspirasi masyarakat tentunya yang saya membutuhkan ini, kami membutuhkan itu. Mungkin kami perlunya ini, tapi setelah didengar dan kita rangkum dan dengan beberapa program kita tawarkan ternyata itu sama dengan aspirasi yang diinginkan ya. Untuk saat ini untuk program apakah sudah berjalan nih? Sebagian sudah berjalan, seperti halnya waktu saya APBDes perubahan itu ada ruang saya merubah untuk program sesuai dengan visi misi saya. Baik. Saya merubah di situ, saya melihat, saya berjanji kepada seluruh masyarakat bahwasanya ampere gratis. Karena banyak warga saya yang belum mempunyai ampere gratis. Karena itu keterkaitan informasi publik. Baik. Seperti harus ada televisi. Nah, untuk ada televisi itu kan harus otomatis ada ampere dulu. Iya. Nah, saya kemarin di Dana Desa tahap 2. Saya mengucurkan 42 bantuan KWH gratis bagi masyarakat Desa Sukarena. Antusiasnya luar biasa. Karena selama ini mereka memang sudah tersalurkan listriknya tetapi belum mempunyai ampere sendiri. Yang kemudian NA itu memang kecil seperti halnya. Benar sekali ya. Tetapi NA ini ya kita gratiskan. Terus saya tawarkan ke masyarakat untuk mendapat NA itu setelah administrasi terpenuhi KTP, KK di kantor desa, datang calon pengantinnya itu ke rumah saya. Untuk saya apa? Untuk saya edukasi, Kak. Saya edukasi kalau menikah tuh begini loh. Iya. Walaupun saya jauh belum pengalaman lah secara keseluruhan, tetapi saya bisa mengasih ruang nasihat kepada warga saya, khususnya orang-orang yang mau menikah, yang baru mau menikah ini, supaya apa? Supaya kedepannya rumah tangganya itu langgeng. Iya. Sedikit-dikit cerai kayak gitu kan, malah meningkat gitu ya. Gitu. Jadi disitulah tahapan saya mensosialisasikan, jangan sampai ada pernikahan dini, terus seandainya terjadi pernikahan dini, mereka itu sudah bisa kita edukasi supaya tetap langgeng sampai dunia akhirat. Dunia akhirat. Baik. Nah, dengan adanya NA gratis ini apakah semakin meningkat untuk keinginan orang untuk menikah? Jangan dijawab dulu. Kita akan break sejenak tentunya. Untuk pemirsa di rumah, sebenarnya akan semakin asik berbincang kita hari ini Pak Kusmayadi ya. Untuk pemirsa di rumah telah bersama kami hanya di Up to Date berikan info terkini. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Up to Date berikan info terkini dan terima kasih bersama narasumber kita yaitu Bapak Kusmayadi selaku Kepala Desa Sukarena, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musirawas. Pak Kusmayadi, kan tadi kita membahas masalah NA yang gratis nih ya. Apakah dengan NA gratis ini malah meningkat nih keinginan orang untuk warga nih untuk menikah nih? Ya, luar biasa gitu. Karena NA gratis ini menjadi salah satu program saya. Jadi jangankan orang-orang dewasa, yang bapak-bapak juga mau nikah. Sebenarnya itu guyon aja. Iya benar. Tapi pada dasarnya saya mengkalkulasi dalam 1 tahun itu paling ada orang 8 atau 20 yang nikah. Yang menikah ya. Jadi kalau setiap pernikahan, mohon maaf beda ya, kita bukan berbicara menjelekan siapa-siapa. Seingat saya dulu mungkin di desa yang lain bahwasanya ada uang di bawah meja kayak gitu. Itu harapan saya di pemimpinan saya tidak mau. Tidak ada lagi seperti itu. Jadi saya mempermudah masyarakat dalam segala hal kayak NA, KTP, KK, semuanya. Seandainya itu ada biaya, itu seikhlas mereka untuk bantu ongkos kita Karena dari jarak desa ya. ke Capil. Ke Capil, iya. Karena jarak kita 64 kilo. Iya, lumayan soalnya. Sedangkan perjalanan dinas kepala desa cuma 500.000 1 tahun. 1 tahun Saya malu ya. saya bilang 500.000 1 tahun. Bahan koreksi juga bagi Iya, benar. Pemdes dan Kabupaten Musirawas supaya desa sekarang tidak bisa lagi dipandang dalam skup yang kecil. Karena segala sesuatu permasalahan baik hak dasar masyarakat itu adanya di desa. Benar sekali. Jadi kalau perjalanan dinasnya 500.000 sebulan, setahun, ya kita bagaimana bisa melangkah untuk
membantu administrasi tingkat desa. Benar sekali. Nah, selain internet gratis juga tadi kita udah berbicara masalah ampere gratis nih ya. Ini untuk ampere gratis apakah nggak rugi nih pemerintah desa untuk membagikan seperti itu? Pemerintah desa saya kira tidak dalam kapasitas untuk berbisnis dengan masyarakatnya, tetapi pemerintah desa itu bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakatnya agar masyarakat ini selama ini tidak mempunyai akses listrik itu berbahagia sekarang. Iya, benar. Dengan dana desa yang digelontorkan oleh Pak Presiden kita Republik Indonesia, Pak Joko Widodo, maka dana desa sudah sangat banyak melakukan hal-hal yang tentunya selama ini belum bisa dilakukan. Salah satunya ya ampere gratis, dan kemudian ya pembangunan infrastruktur. Khusus di desa saya itu mempunyai lebih dari 10 kilo jalan. Ini yang luput dari kabupaten bahwa desa kita ini desa transmigrasi. Satu pekarangan itu luasnya 50. Jadi kalau satu lorong itu bisa sampai 600 meter. Kalau kita mempunyai 8 lorong kiri dan 8 lorong kanan, itu artinya luas jalan kita saja itu di angka 10 kilo. Nah, yang baru teraspal di desa saya itu jalan lingkungan ataupun jalan pemukiman itu sekitar 500 meter belum sampai. Masih sangat sedikit. Masih sangat sedikit sekali. Ini PR saya ke depan, melakukan konsolidasi ke kabupaten, ke PU, ke Perkim supaya apa? Bisa membantu kita. Dan alhamdulillah Mas, kemarin itu saya konsolidasi ke Perkim masalah bedah rumah. Baik. Nah, ini kan menarik sekali warga saya. Bedah rumah dapat banyak nggak nih kira-kira? Alhamdulillah kalau datanya di Perkim kita dapat 30 ya di Musirawas. Wow, terbanyak di Musirawas, luar biasa sekali ya. Nah itu masih tetap kita harus pantau. Karena apa? Karena COVID ini yang menyebabkan. Iya, benar banget. Nanti COVID Omicron ini semakin ini dan itu bisa terjadi pemangkasan. Saya berharap sih mudah-mudahan enggak. Omicron kayaknya udah bakal pergi deh ya. Alhamdulillah. Jangan ada lagi, udah capek soalnya. Nah kalau itu pergi, alhamdulillah warga saya yang 74 rumah yang rumahnya masih rumah transmigrasi, insya Allah step by step kita bedah. Kita perbaiki dan terlihat lebih bagus ya. Baik, waduh terima kasih deh untuk Pak Kades nih, bangga banget tentunya untuk menjadi warga Sukarena nih ya, punya Pak Kades seperti ini yang benar-benar selain mengedukasi untuk di pernikahan, kemudian ampere gratis, serta untuk bedah rumah ini sendiri, ini program-program yang sudah nyata tentunya. Nah, untuk saat ini nih, selain kegiatan-kegiatan yang sudah kita bicarakan tadi nih, apakah ada program ke depan yang mungkin sangat menarik untuk menjadi perhatian daripada masyarakat gitu? Di desa saya, sepeninggalan Pak Samsir Gumanto, itu merupakan kakanda saya juga, mentor saya dan guru saya, itu ada pembangunan embung. Embung pangan? Embung pertanian. Embung pertanian, baik. Tapi itu bisa kita lirik ataupun kita buat itu sebagai objek wisata, karena itu berada di pusat desa. Nah, jadi luasnya itu panjang 150 dan lebarnya 30. Baik. Menampung debit air yang tidak pernah surut. Nah, karena dia di pusat pemerintahan desa di belakang kantor desa, itu rancangan saya ke depan itu akan mendirikan gedung serbaguna di sana. Baik. Kemudian itu menjadi tamanisasi desain lah, menjadi ikon desa saya. Baik. Karena Pak Desa itu harus mempunyai karakteristik supaya bisa terkenal di kabupaten. Saya nggak bermimpi jauh-jauh di luar dari kabupaten. Saya bermimpi di dalam kecamatan saya dulu, supaya menjadi salah satu ikon. Dan seandainya ke Sukarena, ada embung, ada tempat kolam pemandian ataupun playground untuk anak-anak kita, dan jogging track dan sebagainya, sehingga itu bisa memicu potensi wisatawan lokal untuk datang ke desa Sukarena. Dan yang terpenting di situ Bupati Musirawas bisa melihat, oh ini dana desa yang digunakan oleh kepala desa yang selama ini mungkin ada stigma negatif terhadap kepala desa, berangsur pulih sehingga menjadi inilah salah satu program pemerintah seluruh desa bahwasanya membangun Indonesia ya dari desa. Waduh. Jadi benar-benar ini salah satu program unggulan nantinya mungkin ya. Nah, tentunya kan ini juga masuk dalam salah satu program PKK melestarikan
lingkungan ya. Dengan membangun daripada lahan tidur tadi itu bisa kita gunakan lagi, apalagi di tempat air yang tidak pernah surut itu mungkin bisa digunakan untuk kolam pemancingan seperti itu ya. Betul. Waduh, dan ini juga menjadi salah satu destinasi wisata tambahan nih, tapi nanti ya, tapi nanti itu harapannya. Baik, nah Pak Kusmayadi, untuk demografi dari Desa Sukarena ini sendiri nih, ini seperti apa sih? Masalah demografi itu memang salah satu faktor untuk kita bisa memajukan desa. Iya. Nah, demografi kita itu mempunyai lahan seluas 960 hektar lahan produktif. Itu ada penanaman sawit, ada karet dan sedikit sekali pertanian padi. Baik. Nah, dengan bonus yang seperti itu tentunya kita tidak seperti daerah-daerah di Pulau Jawa, bonus sumber daya alam yang berpotensi wisata banyak kayak di pinggir laut atau kayak Desa Ponggok, itu tidak seperti itu. Akan tetapi kalau sekarang memang kita terjadi perlambatan ekonomi karena harga karet Lagi turun. Namun sawit luar biasa. Naik. Tetapi di tempat kita sawitnya baru dalam usia 1 atau 2 tahun. Oke. Nah, mungkin ke depan bisa kita ambil bonus tersebut melalui optimalisasi BUMDes. Baik. Nah, optimalisasi BUMDes selain pariwisata embung tadi, kita mungkin ke depan beli Buah buah kepada petani. ataupun CPO mini. Baik. Tergantung dari dana-dana yang kita dapatkan. Nah, memang berbicara untuk kemajuan desa ini tidak lepas dari donatur. Benar Kalau dana sekali. desa terus terang sebagus apapun kita bermimpi ataupun punya gagasan ide, sekarang kan semua dana desa turun seluruh Indonesia. Iya, karena COVID ya. Ya, desa saya sekitar turunnya itu 16%, 117 lumayan juta. ya. Nah, memang di langkah awal saya di 2022 ini memang rancangan saya, RPJMD saya. Tetapi sekali lagi itu memang sebuah tantangan yang harus saya Benar. hadapi ke depan. Walaupun dana kita kecil, jangan kita berkecil hati, itu yang pertama. Iya. Kita terus melakukan konsolidasi dan terus cari teman bagaimana membangun desa ini. Benar. Teman kan banyak Mas ya, kayak Banyak, Mas media ini iya. teman, karena teman untuk mempublikasi kegiatan kita dan teman kita untuk memperkenalkan desa kita. Baik. Nah, di situ mungkin ada bupati, ada kepala dinas, ada DPR yang bisa membantu kita. Nah, dana aspirasi kayak gitu kan. Iya. Ya, mudah-mudahan lah, Mas. Baik. Yang penting adalah kedekatan, Iya, ya. betul. Karena memang benar-benar relasi itu sangat mendukung apabila kita saat ini seperti Pak Kades segi menjabat ini sangat sekali membutuhkan itu donatur, ya. Baik. Nah, sesaat lagi saya akan bertanya masalah halangan dan juga mungkin sedikit bercerita tentang rintangan yang sudah terjadi selama Pak Kades menjabat ya. Teman, nanti kita break sejenak tentunya untuk saya di rumah. Sesaat lagi kami akan kembali hadir untuk Anda. Tetap bersama kami hanya di Up to Date, berikan info terkini. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Up to Date, berikan info terkini, dan terima kasih bersama narasumber kita Bapak Kusmayadi, Kades Sukarena, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musirawas. Pak Kusmayadi, kalau tadi kita membahas masalah banyak sekali potensi-potensi yang ada di desa ini sendiri ya. Menjadi seorang kades bukanlah hal yang mudah. Betul. Karena diawali dengan begitu banyak pertarungan melawan beberapa teman ya, dan bahkan mungkin banyak sekali terjadi sering ya permusuhan seperti itu. Nah, halangan dan rintangan yang dihadapi saat ini selama menjabat nih, apa nih? Kalau secara keseluruhan halangan dan rintangan saya katakan hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Cuman proses pendewasaan saya selaku kepala desa ya adalah hal-hal sedikit yang membuat saya di masyarakat itu perlu saya yang mengedukasi. Iya. Yang pertama permasalahan bantuan. Bantuan ini sembako seperti ini, PPNT, PKH dan BST. Nah, inilah yang menjadi hal momok terbesar kepala desa. Baik saya selaku pejabat sekarang ataupun sama pemerintahan yang dulu. Karena masyarakat itu tidak semuanya paham bahwasannya
PKH, BPNT, dan BST ini datanya memang diajukan dari kepala desa. Iya. Akan tetapi untuk turunnya kapan, itu mengacu daripada seleksi dari Kementerian Sosial. Iya. Nah kadang kecurigaan keluarganya kades, ya, tim kampanye kayak gitu, itu stigma itu luar biasa. Nah saya sering sampaikan kepada kadus saya, RT saya, kalau terbentur masalah pertanyaan masyarakat, hadirkan saya di sana. Jadi saya ke lingkungan juga Mas, saya jelaskan sama masyarakat, oh kalau bantuan PKH ini mekanismenya, oh kalau bantuan BST ini mekanismenya. Bahwasannya semua masyarakat itu tidak mungkin dapat bantuan. Iya. Dari PKH, BPNT, dan BST. Tapi saya jelaskan, saya di sini selaku kepala desa terpilih memberikan program secara keseluruhan. Itu tadi hampir gratis. Ya. Iya. Surat menyurat tingkat Gratis. desa gratis, termasuk jual beli. Baik. Bayangkan jual beli itu konsekuensinya seumur hidup. Iya, benar. Nah, makanya kita tidak ada perdes yang menaungi itu, tetapi saya gratiskan. Saya tidak mau masyarakat saya, kadang orang mau jual itu Mas, butuh sekali, kayak anaknya mau masuk polisi atau mau sekolah. Nah, kalau kita menghambat, misalkan anggap katanya mungkin di tempat lain lah, zaman dulu ya 20% atau 10%, Iya. itu kan sudah mengurangi hak mereka. Benar Nah, sekali. dengan saya gratiskan memang antusias masyarakat untuk administrasi kepengurusan surat tanah itu luar biasa. Nah kemudian balik lagi ke bantuan-bantuan sosial lainnya, saya jelaskan, saya usul semua, Iya. tapi dengan kriteria sesuai dengan aturan. Layak atau tidak? Iya betul, jangan kita ajukan kebun mereka ada Iya. 10 hektar. Yang kaya kita kasih. Iya itu ya. enggak masuk akal. Kayak di sini kan mereka bilang, saya Pak Kades saya tidak punya bantuan sama sekali. Iya. Kan orang sedikit kaya lah, istilahkan ada kebun besar 3 hektar. Saya bilang, kemarin Anda datang ke rumah saya minta tanda tangan surat jual beli. Saya katakan kayak gitu supaya saya mendidik mereka, bukan saya untuk menjudge mereka. Iya. Itu merupakan bantuan desa secara keseluruhan. Kalau Bapak bilang itu tidak bantuan, salah. Inilah kebijaksanaan kepala desa di dalam melayani masyarakat. Baik. Jadi kalau Bapak mau BPNT, PKH, itu harus punya kriteria. Nanti kita tempel itu. Keluarga ini Oh iya. miskin, kayak gitu kan, Iya, ada kan? Gini ada, kan? Nah, kalau Bapak misalkan mau seperti itu, ya Bapak lapor ke kantor desa, bikin surat bahwasanya saya secara ekonomi memang tidak. Iya. Akhirnya apa? Dengan begitu mereka yang dulunya curiga begini, alhamdulillah perlahan-lahan Mas sudah mulai reda. Dan Benar. kehidupan kita sekarang alhamdulillah Sudah aman nih. sudah aman, dan seandainya ada jas pun tidak sebenarnya. Benar sekali. Tapi memang untuk terkait daripada bantuan-bantuan yang hadir dari Kementerian Sosial ini juga sebenarnya menjadi bumerang bagi seluruh kades. Benar. Ya, karena terkait daripada data. Data yang maaf nih, PKH ini berawal di tahun 2017. Ya, mungkin belum menjabat waktu itu ya. Dan ini sudah menjadi sudah menjadi bumerang bagi seluruh kades karena data yang timbul ini banyak yang terjadi data 2013, Iya. tapi itu dibagikan nanti di tahun 2019, 2017. Jadi orang-orang yang sudah tidak ada, orang sudah pindah itu masih masuk. Itu menjadi bumerang mereka, termasuk Bapak saat Iya, ini. betul. Ya. Nah dan juga sering terjadi miskomunikasi antara pendamping. Benar. Ya, kurangnya koordinasi antara pendamping PKH, pendamping BPNT sendiri, bahkan BST sendiri, tentunya bersama kurangnya koordinasi bersama pihak desa seperti itu. Nah, pada dasarnya kalau untuk rintangan atau halangan, apakah hanya itu aja? Untuk hal-hal lainnya, halangan sedikit lah menurut saya, tidak terlalu banyak. Proses kepercayaan masyarakat. Benar sekali. Masyarakat itu selama ini karena curiganya bukan di desa saya, Iya. hampir semuanya. Ada hal-hal yang seperti halnya kayak saya menggratiskan KTP kan gitu. Saya buka kotak amal di sana untuk ongkos mereka. Kalau mereka sendiri mengurus itu kita rekom dari desa bisa 1 sampai 2 hari. Iya. Nah, kalau desa yang mengurus, karena kita sudah punya networking, relasi lah di sana, dan kita pemerintah di sana, itu paling 2 hari, 3 hari sudah Selesai. Akan tapi kita terbebani karena kos tadi. Nah, maksud saya,
kegotong royongan masyarakat ini saya kumpulkan, saya kolektif misalkan 20 orang. Nah di situ ada kotak amal seikhlasnya, misalkan 20.000 atau 10.000. Jangan sampai memberatkan mereka. Tetapi juga harus dikaji secara keseluruhan. Kalau itu kakaknya 20 yang kita bikin, sedangkan dapat uang dari sumbangan itu cuma 100.000, ya ongkos kita aja nggak cukup kayak gitu. Benar kan? sekali. Otomatis kepala desa lah yang akan membantu, menalangi ya. Nah, kesadaran ini itu perlu di masyarakat, baik di bidang administrasi kependudukan, sedekah berjamaah untuk membantu itu tadi, ataupun di bidang-bidang kegotong royongan. Okay. Nah, untuk Pak Kades sendiri, ini banyak sekali salah satu bumerang bagi seluruh desa tentunya dalam kesadaran masyarakat ini untuk membayar PBB. Untuk di Sukarena sendiri ini bagaimana? Apakah masyarakatnya sudah sadar nih? Alhamdulillah kalau masyarakat saya kalau 100% sadar enggak. Tetapi dari 36 juta PBB kita, itu kita mendapat sekitar 15 atau 17 juta. Baik, artinya sudah nyaris 50% ya? Nyaris, belum sampai sih 40% lah. Di sana karena banyak lahan-lahan yang pemiliknya di luar desa. Di luar desa, baik. Nah, ini yang mengakibatkan kita, kadang kita mau penghapusan PBB-nya. Kita kasihan juga karena itu menyangkut kalau mereka mau pinjam dana, kan itu harus lunas PBB. Nah, saya terus berupaya mengedukasi masyarakat bahwasanya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan salah satunya ya ini, pajak PBB. Nah, kalau mereka tidak bayar pajak PBB, ya otomatis terbebani ke kepala desa. Gitu kan. Banyak kepala desa, benar kata Mas tadi bilang bumerang. Udah dibayar ini, dana desa nggak bisa keluar kan? Gitu. Dibayar, kita mau nutupnya dari mana? Akhirnya ya itu tadi. Kalau untuk sekarang itu kita berupaya gimana caranya menyadarkan masyarakat. Mudah-mudahan lah di tahun 2022 ini nanti saya berharap partisipasi masyarakat itu bisa mencapai 65%. Baik. Itulah harapan saya. Harapan ya, tentunya untuk pemirsa di rumah, khususnya untuk warga desa Sukarena yang saat ini lagi menonton ya. Yuk sama-sama kita lebih terfokus ya dalam retribusi daripada untuk membayar PBB pajak ya. Baik, Pak Kusmayadi, seperti biasa nih di segmen terakhir kita mempersilahkan untuk narasumber kita untuk memberikan himbauan atau mungkin ada informasi-informasi terupdate khususnya untuk masyarakat desa Sukarena atau mungkin ada sedikit himbauan untuk seluruh pemirsa yang ada di rumah. Kami persilakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh masyarakat desa Sukarena, yang pertama sekali saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas amanah yang telah dititipkan kepada saya, dan doakan saya semoga senantiasa bisa menjalankan amanah ini dengan baik sesuai dengan visi dan misi saya mensosialisasi sebagai kepala desa kemarin. Visi dan misi saya yaitu menjadikan desa Sukarena itu maju, mandiri, aman, jujur, dan unggul. Semua papan baliho kemarin telah bapak-bapak lihat. Perlahan akan saya tunaikan kewajiban saya dan janji saya kepada masyarakat Sukarena untuk sebagai visi dan misi itu bisa dirasakan masyarakat. Kemudian saya ucapkan selamat bertugas kepada Pak Camat Kecamatan Sukakarya yang baru, Pak Hermansyah, SPD, MSI. Binahlah kami desa, bantulah kami desa ini dalam membangun Republik Indonesia ini dari desa. Kemudian untuk Bapak Wawan Setiawan MSI, saya ucapkan terima kasih atas nama pemerintah desa Sukarena dan atas nama seluruh masyarakat desa Sukarena atas binaan Bapak selama ini. Karena 4 tahun lamanya Bapak menjabat camat sebagai camat Kecamatan Sukakarya, itu sudah banyak sekali berbuat untuk masyarakat saya. Dari mulai awal saya menjabat sampai hari ini, kesan dan rasa kagum terhadap Bapak luar biasa melekat di masyarakat saya. Untuk selanjutnya pesan pada masyarakat saya lagi, karena sekarang COVID-19 ini masih terus ada di sekitar kita, tetap manfaatkanlah lahan-lahan perkarangan untuk membantu ekonomi kita, contoh tanaman toga dan sebagainya. Kenapa? Itu bisa membantu paling tidak dapur ibu-ibu sehingga lahan-lahan kita bisa produktif.
Kemudian untuk pajak, setelah saya bahas tadi, bahwasannya mohon untuk partisipasi masyarakat untuk membayar pajak, karena itulah bagian kontribusi masyarakat dalam membangun desa saya. Saya kira itu saja. Baik, terima kasih untuk Pak Kades Sukarena, Kecamatan Sukakarya, ya Pak Kusmayadi untuk hari ini yang telah memberikan sedikit pencerahan untuk kita dan juga informasi-informasi terkait pada desa yang saat ini lagi Bapak bina, ya. Sukses selalu untuk Pak Kusmayadi, sehat selalu tentunya dan untuk seluruh warga Sukarena, ya. Dan pemirsa di rumah, saya sudah bincang sama kita bersama Bapak Kusmayadi selaku Kades Sukarena Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Musirawas. Semoga apa yang telah kita sampaikan, kita bicarakan tadi dapat bermanfaat untuk kita semua di pagi menjelang siang hari ini. Amin. Saya Iqbal dan juga narasumber pamit undur diri. Sekian terima kasih. Tetap terus saksikan Up to Date hanya di Selambari TV. Sekian terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.